Halo Pan. Halo. Ah, Alhamdulillah. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum. Saya bersama mitra saya, Evan Enghau. Halo. Ini Lu boleh gak coba? kenalin gue mitra lu juga. Enggak, selesai nih. Iya, dan saya Sidik Rizal. Orang biasa kenal Dik Rizal. Yang kemarin viral gara-gara kasus video saya diupload sama seseorang tanpa izin saya. Dan ini yang bikin saya sebel karena nama baik saya tercoreng. Apalagi video yang viral itu kesannya kayaknya saya seolah sebagai stand up komedian yang rasis ya. Iya. Iya bener rasis loh. Akhirnya pada tahu kan. Akhirnya pada tahu kan kalau gue ini rasis. Enggak sih, enggak gitu kan, maksud gue gini. Itu video itu nggak fair gitu kan. Kenapa nggak fair? Kenapa gue bilang nggak fair? Karena si pengunggahnya dia ngerekam pada saat gue lagi open mic stand up comedy, tapi nggak tahu latar belakangnya kenapa gue open mic gitu. Karena sebelum itu ada kejadian. Wah, kayaknya Enak banget nih. Ini kita ada di Cobain Cafe ya. Cobain Cafe yang di mana nih? Pisan Raya. Bukan dekat kantornya Stand Up Indo. Oh, Recommended banget. enak ya. Kayaknya kok lunak banget nih baby ini ya. Hah? Baby potato sih. Ya. Set, lembut banget. Bisa aja Evan. Iya bener, baby potatonya tapi nggak di smash ya. Ini dipotong. Cuman nggak kayak french fries gitu, cuma tebel-tebel. Kalau french fries yang lain kan pakai whole potato. Kopi enak banget nih. Es cappuccino. Ini kebetulan kita tappingnya, kita mau bikin vlog ini di Cobain Cafe. Ya. Itu nggak jauh dari kantor stand up Indo. Tadi Ya udah. kira-kira 100 meter lah ya. Tadi udah gue bilang Pak. Nah, Ulang lagi. iya dulu lah, biarin lah endorse-nya double. Kok pahit sih? Belum ada gulanya ya? Maklum orang kampung. Pakai gula nih. Ini apaan ini ya? Sanitizer ah. Gula. Lompat. Buset. Ya, gue pesen es cappuccino tapi gulanya terpisah. Jadi gitu Pan, kemarin Ya. tuh viral tuh sebenarnya si pengunggah itu nggak izin sama gue ya. Kedua, yang aneh ini, gue sebenarnya nggak suka ya, sebenarnya bener gue nggak suka sebenarnya. Tapi di satu sisi gue seneng juga gitu, walaupun nggak suka tapi seneng karena kok ada gitu ya anak-anak komunitas stand up Indo yang gue hormati ya. Gue nggak mau hormati stand up Indo, justru gue malah pingin gue malah pingin bergabung sama stand up Indo loh. Cuman memang waktu itu Mas Stand Up Indo nggak mau. presidennya presidennya loh Bang Ajis 2000 loh. Dia bilang, aduh sorry Pak Sidik, kalau mau gabung sama yang terdekat aja yang regional Bekasi. Iya, mau gabung cuman ada titipan pesanan ini Pak. Titipan pesanan, ya ampun. Gue jadi kayak gibah, tapi bener, gue bukan bela diri. Gue mewakili anak-anak Babelan, mau bikin stand up Indo Babelan. Tapi presiden stand up Indo Bang Ajis 2000 bilang, gabung aja sama yang regional. Gue dialog langsung. Kopi enak banget nih. Halo, mengalihkan perhatian doang lo. Tapi bener ini kasusnya itu sebenarnya bermula dari situ karena ketika gue nonton bukanya stand up Indo, lo nonton nggak yang edisi hari ke-16 itu? Hari ke-15. Ada waktu itu yang ngirimin ini videonya Pak Sidik. Gitu kan. Kalau ada di videonya acara stand up Indo, tapi kan di sana nggak diputar videonya kan. Cuma di mention sedikit aja namanya. Iya, ya itu artinya. Itu juga saya dapat dari Bapak kan? Iya, hah? Dari Pak Sidik sendiri kan? Kata siapa? Yang ngirimin ke gua siapa tuh? Oh iya, iya. Enggak, stand up Indo dapatnya dari mana? Itu masalahnya. Stand up Indo, Ya. karena kalau setelah gue teliti, gue pelajari itu kan antara Gilbas sama Bintang. Enggak. Tapi bukan itu masalahnya, bukan masalah sumber. Enggak, maksudnya di sana stand up Indo juga kayaknya sih pengen bilang kalau Bapak ini bukan bagian dari stand up Indo. Soalnya kan Itu dia. Dan Bapak menyinggung orang jadi supaya stand up Indo nggak kenapa-napa Iya. dengan tingkah Bapak. Iya, gue merasa gimana ya, ambigu loh dalam ini. Jadi gue kayak dulu ambigu tuh maksudnya gimana ya?
Nih enak banget nih. Es cappuccino. Dengerin gue dulu lah kan. Astagfirullahaladzim, ini puasa-puasa gue main temen gue nih. Ambigu tuh maksudnya gimana ya? Ambigu, gue merasa diuntungkan tapi juga merasa dirugikan. Kenapa? Memang iya, gue nggak belum gabung dengan stand up. Tapi gue, Big Rizal ini sudah open mic lama di stand up Indo, khususnya di Bekasi. Ya. Dan Pak Presiden stand up Indo sendiri ya gitu, Mas Didi kan udah dikasih kesempatan untuk open mic di komunitas yang terdekat. Memang waktu itu yang paling sering stand up Indo Bekasi, karena paling dekat sama rumah nyokap, bukan rumah gue. Rumah nyokap kan. Nah nyokap gue emang di Bekasi Timur. Rumah bapak? Bekasi Timur. Ya, rumah nyokap. Nah, rumah nyokap. Rumah bapak? Rumah gue di Cakung. Dan kebetulan waktu stand up Indo Bekasi open mic seringnya dulu di Jakarta Timur. Walaupun stand up Indo Bekasi dulu namanya Yami Cafe yang punyanya MD Radio. Oh. Nah itu memang di kawasan Jakarta Timur. Jadi gue dari situ, dari rumah gue Cakung, sering open mic di situ. Terus pindah ke Bekasi mereka ya. Sebelum pandemi nih, tahun 2011 berarti sekitar tahun 2012-2013 ya. Itu gue rajin. Terus kemudian gue juga jadi open bapak mic. stand up dari tahun 2012? Kalau nggak salah 2012-2013. Pokoknya dulu audisi Suci 3 lah. 3 gue ikut mencret, nggak bisa ikut audisi. 4 gagal. 5 berhasil. Cuman sampai jadi apalah opening dong. Cuman gagal yang terus sama Kompas TV dibikin jadi Bercandaan gitu. iya, malah tapping tapi bercandaan. Walaupun dari situ alhamdulillah ya. Jadi Mas Didi di sana bawain ini apa? Bawain materi bontas kan? Iya. Kalau yang nggak ketawa katanya mau diladakin. Iya benar. Dan diedit meledak sendiri. ya, Aji Raditya Dika maupun Om Indro sebenarnya udah Enak banget nih cappuccino. ya. Udah gimana ya? Raditya Dika sebenarnya bilang gue ambigu. Kedua, materi gue sadar betul kalau materi gue tuh satir tapi juga ambigu. Jadi gue antara gue sebenarnya mau mengkritisi anggapan orang tapi gue sendiri mau melakukan itu, jadi ambigu kan. Jadi sebenarnya satir. Sebenarnya masuk kategorinya nggak pantas karena gue tuh 6 menit loh. Gila, 6 menit apa 7 menit gitu, tapi yang tayang cuma 2,5 menit. Nggak dipotong ya? Dipotong ya, ayolah. Kompas TV nggak suka itu karena gue nggak layak tayang. Emang karakternya gitu. Dan kata Om Indro di akhir gue audisi bilang sebenarnya materinya oke, cuman ya ada beberapa yang nggak layak broadcast. Oh iya. Nah itu Om Indro bilang. Materi Terus, sama penampilan bapak. iya, terus Raditya Dika juga katanya Om Indro bilang juga katanya harusnya kerjasama sama kru bahwa ada adegan dialog Pak Sidik dengan handphone. Waktu itu masih BlackBerry gue loh. Handphonenya gue inget banget. Dialog bahwa gue dialog sama sesama temen yang dia ternyata pakai remote bomb gitu. Nah itu kan lucu, kocak satir sebenarnya. Mengada-ada dan try to be funny. Gue tahu itu try to be funny karena ternyata temen gue yang dia meledak sendiri gitu. Tapi itu karena kurang koordinasi sama kru Kompas TV akhirnya malah gue yang diledakin. Kalau nggak ketawa, ini saya ledakin gitu. Akhirnya dipotong. Gitu. Nah, itu jadi benar-benar absurd, ambigu dan nggak menunjukkan keresahan gue kalau gue nggak suka dianggap sebagai teroris. Jadi Pak Sidik habis meledak sekarang muncul lagi nih. Iya, malah gue malah meledakkan Kompas TV. Norak deh, bener deh katro deh waktu itu ya, itu pelajaran. Gue belajar dari Raditya Dika, gue ambigu, kemudian abis itu gue diwawancara Mazawin. Artinya setelah itu gue nyari-nyari komunitas stand up Indo. Ya. Ketemulah Bekasi. Gue nyari-nyari punyanya Panji awalnya nih ya. Itu kan Suci 5 ya. Ya. Masih BlackBerry loh, gue nyari-nyari kopi di mana karena dalam pikiran gue yang di Bekasi itu kopi. Sampai gue nyasar akhirnya ketemu sama Yami, tapi akhirnya gue nyoba ke lain tempat juga. Itu open mic di Depok, di Jakbar. Nah di Jakbar itulah gue ketemu dengan seseorang yang merupakan ikonnya stand up comedy
dan sering bikin manajemen, dan gue hormat sama dia. Dia yang rekomendasi gue dengan Om Ramon Papana gitu, Pan. Ngomongnya kok gitu banget, kenapa ya? Iya, karena karena gini, Pan. Gue respect banget sama Om Ramon Papan karena dia ngajar. Tapi kenapa alasan gue ketemu sama dia? Itu gara-gara gue open mic di Jakarta Barat ketemu sama seseorang yang gue hormati juga, namanya Papa Zidan. Oh ya. Kenal dong Papa Zidan dan semua stand up comedy di Indonesia. Papa Zidan kan udah dari pas zaman awal-awal ya Metro TV. Iya, awal-awal Papa Zidan. Dan Panca Atis waktu akhirnya berikutnya ketemu dengan kenal dengan Panca Atis. Cuman kan dari Papa Zidan itulah gue direkomendasi. Pas ini mau belajar, udah ikut komunitas belum? Gue sebenarnya dulu sering open mic di Bekasi. Cerita kalau mau ya belajar juga. Jadi Papa Zidan sebenarnya rekomendasinya baik. Gue belajar sama legenda hidupnya. Ya. Masternya, karena kenapa gue harus ke Ramon Papana, karena pentolan stand up Indo kan dulu belajarnya sama Ramon. Masa? Bukan belajar sama Ramon, mungkin lebih tepatnya dulu open mic-nya di komedi cafe-nya Om Ramon gitu. Yang gitu asal usulnya gue kenapa kenal Om Ramon. Tapi gue inget banget dulu gue pernah wawancara Om Ramon ketika gue jadi wartawan. Yang kata Om Ramon, gue diledekin wartawan bodrek. OIO, gue inget banget. Dulu ada Namnung, Reza Bukan, sama Farid Deblor. Ya. Itu gue masukin ke media gue tabloid. Gue dulu wartawan ya, tapi bukan wartawan bodrek. Cuman medianya media abal-abal. Sebelum gue masuk ke Indosiar, gue pernah kerja di Indosiar jelek-jelek gini. Oh iya. Ya, emang ini Jadi desainer grafis. Di Indosiar, terus gue kerja di biro periklanan. Tuh, Pak. Nah, terus gue keluar kerja di media itu lumayan lah, tabloid ya. Dan itu gue kenal Om Ramon sekitar tahun waktu Om Ramon bikin komedi cafe lah. Tapi waktu itu gue nggak 97 98 lah, ya sekitaran itu lah. Komedi cafe awal-awalnya Raditya Dika. Yang jelas kalau stand up Indo kan berdirinya tahun 2011. Jadi sebelum gue ikut audisi Suci, ya. Suci yang 5 ya, 345 sebenarnya. Oh, 345. Yang 4 gue nggak sempat ikut. Nah itu gue udah kenal Om Ramon sebenarnya, cuman Ramon Tommy Benz waktu itu ya, dia bikin komedi cafe. Kapasitasnya beliau sebagai yang punya komedi cafe, dan gue waktu itu sebagai wartawan. Lo ngoceh dong, bayarannya sama juga. Ada bayaran. Ada bayarannya. Tapi bener kan? Ketika Randika Jamil bilang di itu gue bukan anak stand up Indo, iya, oke, gue secara resmi bukan, tapi gue kenal stand up Indo itu dari stand up Indo Bekasi dan gue open mic. Cuman memang gue nggak tahu kenapa gue pindah-pindah ya, karena gue harus sering-sering open mic. Begitu gue kenal Om Ramon bilang gue harus sering-sering open mic itu. Dan akhirnya gue dualisme, bingung, kayak orang bingung. Bener kata Presiden Agis 2000 bilang, Pak Sidi kan udah diberi kesempatan di Bekasi open mic, terus kenapa Pak Sidi kayak pindah-pindah gitu. Nah itu gue mulai galau itu, karena waktu gue ikut Suci 67 ya, 2 kali loh, itu Om Indro bilang 3, 4, 5, 6, 7 ikutan. Enggak, 3 ikut, gagal, tapi gue main keret, kan gue bilang gue nggak sempet audisi, akhirnya nggak ketepatnya yang 5. Apapun alasannya lah. Ya pokoknya gue nggak bisa. Ya. Artinya waktu 4 juga. Nggak datang, 5 gue datang. Berarti 4 gak ikut audisi Ikut, kalau ada. cuman ya nggak tahu lah, pokoknya gagal aja. Gagal masuknya, bukan ikut audisinya. Nah, kalau 5 ikut audisi ikut. Nah, ikut. Ya udah, kalau tapi gagal nggak bisa masuk. Ya karena memang Penuh banget waktu itu. Dan memang gue gak kenal komunitas kan? Iya, karena kalau nggak masuk komunitas ya nggak bisa tuh. Enggak. Nah, cuman abis itu berentet tuh, karena kan gue belajar dari Oman, tapi gue belajar juga sama Bang Awe. Artinya gue ambigu tuh gini loh. Gue jadi ambigu, bener-bener ambigu nih gara-gara Raditya nih, kutukannya Raditya nih. Soalnya kalau Raditya bilang nggak bilang ambigu, gue jadi nggak mendua begini.
kayak gue bingung gitu antara gue belajar sama stand up Indo, tapi atau gue belajar sama Om Ramon. Tapi Om Ramon kan, ya gue belajar banyak sih dari Om Ramon. Tapi ketika Om Ramon ngomongnya sedikit agak negatif enggak ya? Agak mendiskredit lo kalau mau belajar sama masternya gitu istilahnya gitu loh. Gitu, jangan sama yang abal-abal. Nah itu gue jadi kayak orang, oh apakah gue belajar di tempat yang salah gitu. Padahal gue abal-abal siapa tuh abal-abal? Iya, ya gue terkontaminasi antara gue sempet lo di Depok. Cappuccino. Lo apa sih endorse mulu, tapi ini paling penting ini buat lo juga kan. Kan ceritanya gue sama Evan nih bikin manajemen ya. Manajemen abal-abal, tapi selalu profesional. Tapi kita udah punya produk dong. Kemarin, ya lumayan lah. Walaupun cuman 100, 200 ribu lah ya. Apa yang dibilang malu-maluin, Bang? Nggak usah disebut lah ya. Bringer show, kompetisi ya. Tapi emang sponsornya sih brengsek nih. Sponsornya malah lebih suka sama dia gara-gara etnis. Nah itu malu benci banget. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Mohon maaf buat yang bayarannya telat ya. Bayaran yang ternyata udah gue bayar. Bukan saya itu. Iya, tinggal satu orang sih. Tapi orang itu malah dia bilang enggak lah pasti dia nggak apa-apa. Ya ampun, bayarannya belum gue bayar aja masih nggak apa-apa. Tapi gue salut sama orang itu. Dia profesional. Tapi gue yakin tuh orang bakal lanjut. Kayak yang juara-juara kemarin kan kayak Herman Jones itu. Ya. Gue merasa terbantu loh. Karena komunitas dari Bekasi itu memang aslinya ya gue belajar stand up comedy yang pertama kali gue open mic stand up Indo Bekasi. Cuman gue kenapa pin keliling karena kan waktu itu stand up Indo Bekasi cuma seminggu sekali. Gue mau yang ada kombutnya sih setelah open mic terus kombut ngobrol. Oh iya. Cuman gue mau open mic diperbanyak gitu. Materi itu aja karena gue belum lucu. Kan nyari formula lucu itu kan bukan hanya nulis materi aja tapi juga berani tampil. Karena nggak lucu-lucu jadi cari kontroversi. Iya. Pertama itu terus nguji materi yang sama di dua komunitas yang berbeda gitu Pan. Nah sekarang gini, gue kenal lo di mana ya? Coba, ayo jujur aja deh, fair-fairan aja Pan. Pertama kali lo ingat? Di panti sosial apa di mana ya? Ya di Raman Papana. Gimana lagi? Nah lo belajar kan, gue juga makanya gue ngajak ini loh tokoh kontroversi. Ya, emang terus kenapa maksudnya kalau belajar nah iya kenapa? Ya kan artinya secara psikologis gue dipertemukan karena Om Ramon juga dong. Terus gue keliling, gue ke Jakpus juga. Jakpus waktu itu masih di daerah Menteng tuh. Gue ketemu sama Maira yang pertama kali, ya Allah ya Robi tuh perempuan mak cantik, baik. Gue kan sebenarnya pertama kali kenal dia langsung ngerosting gue loh. Hanya gara-gara gue ngomong. Skip ya ini. Melebar. Itulah asal muasal gue kenal Maira, kemudian Maira gue ajak ke Ramon Papana. Akhirnya dia mau. Tapi itu malah jadi ujung pertama konflik gue dengan Maira yang gue hormati karena dia komika perempuan dari Jakpus yang hebat. Gue harus ngomong lah, soalnya kalau enggak nanti orang Sidik ini sebenarnya apa sih, banyak banget musuhnya. Gue bukan banyak musuhnya Pan. Nah, ya emang nyebelin aja. Nyebelin aja emang. Banyak. Nggak usah orang rumah juga nyebel kan? Iya, orang rumah sebel. Dan iya sih sebenarnya gue kan? Ikutan stand up comedy nggak disetujui loh sama keluarga. Gitu lah. Ini kan Pak Sidik kalau ke rumah ada Pak Sidik ada maling yang dikasih masuk maling kan? Jahat banget ya Pak. Ya Allah, untung dia teman. Kita ketemu di IDCC kan? Iya di IDCC. Kita berterima kasih sama Om Ramon. Ya. Itulah sebabnya lu kan yang punya ide pertama kali. Pasti nih gimana kita bikin mini show nih Ivan idenya gue pikir sangat brilian ya. Karena apa? Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Om Ramon Papana. Om Ramon Papana adalah guru stand up comedy kita, tapi dampaknya itu ternyata nggak efektif di dunia industri ya. Kalau menurut gue industri. Karena ketika gue ikut audisi, kemudian ternyata audisi itu memang dipegang oleh komunitas stand up Indo.
semenjak 2011 ya. Ya. Nah, Juli 2011, dan kita harus akui itu Pak. Dan Om Ramon sendiri memang pencetus suci sebenarnya sejarahnya kan. Cuman Menurutnya. nanti itu akan kita bahas kemudian. Tapi intinya dari situ gue sadar diri, ternyata industri stand up comedy itu bertolak belakang dengan apa yang gue dapatkan dari Om Ramon Pak. Walaupun Om Ramon mengajarkan bisnis stand up comedy sama gue gitu. Itulah sebabnya kenapa gue berinisiatif untuk bikin manajemen sendiri. Ngerti nggak posisi gue kejepit ya, Van? Ya. Gue udah tua soalnya, Van. Di apa stand up Indo pasti banyak yang sebel. Enggak, sebenarnya stand up Indo nggak banyak yang sebel, Van. Ini dilurusin dulu. Cuman gue pindah-pindah gitu, nggak konsisten. Nggak tetap. Itu yang bikin stand up Indo dalam ini anak-anak komunitas Bekasi, Jakbar tuh bingung. Puncaknya itu ketika LKS, Liga Komunitas Stand Up Comedy. Udah lama banget. Itu puncaknya itu ketika gue nginep di komunitas stand up Jakbar. Padahal waktu itu finalnya Jakbar, Bekasi dan Medan. Iya Medan benar. Tahu. Iya. Nah itu kan padahal gue belajarnya open mic-nya lebih sering di Bekasi. Tapi kenapa gue nginep di Jakarta Barat gitu? Jadi sekarang bahas ini gimana nih? Ya sejujurnya gue individu stand up Indo atau kalau untuk komunitas yang dekat sama rumah ya Bekasi. stand up Lebih Indo cenderung nih. stand up Indo Bekasi. Mau gabung. Mau gabungnya, Insya Allah gitu ya. Karena memang setelah gue pelajari dalam industri, intinya begini, gue jujur lah, gue belajar banyak dari mereka. Mereka walaupun anak muda, lebih muda dari gue usianya, dan mereka lebih muda dari Om Ramon, tapi secara pengalaman sama bisnis mereka kalau gue perhatikan lebih profesional dan lucky, lebih beruntung dari Om Ramon. Om Ramon karena satu dan lain hal, secara bisnis menurut mata pribadi gue ya, Iya. itu nggak memberi efek positif buat jenjang karir gue di stand up comedy. Padahal gue mau berkarir stand up comedy karena gue belajar dari Panji, dari Raditya Dika, dari Ernest Prakasa ya. Justru mereka semakin jauh dari Om Ramon, kayaknya mereka jauh lebih sukses. Tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Om Ramon, karena gue belajar banyak dari Om Ramon. Tapi kan dalam industri hiburan, dunia hiburan, stand up comedy, Om Ramon menurut gue kurang begitu berhasil kalau dibandingin stand up Indo. Tapi kalau secara disiplin akademik ya, stand up comedy mungkin ya. Kalau gue bilang Om Ramon itu mungkin gaya puritannya lah, orang yang belajar gitu, yang aswaja lah gitu. Nah kalau stand up Indo nih yang lebih cenderung ke liberalnya gitu, belajar Islam tapi liberal. Tapi justru ya emang itu tuntutan industri pasar kan, entertainment. Menurut gue gitu Van. Ini menurut pendapat gue mungkin bisa salah ya, terserah orang mau nggak suka, tapi gue punya pendapat gitu. Menurut lo gimana Van? Ya. Sampai itu pendapatnya ke sini kan. Lo kayak orang takut sih, padahal kan ini takut segala sesuatu ada resikonya, tapi gue yakin. Gua nggak mau ngebahas ini di sini. Ntar aja kalau ada show aja. Hah? Ntar aja, nggak, gua nggak mau bahas di sini. Iya itu berarti lo artinya lo kayaknya gimana sih? Padahal lo udah sepakat bahwa kita mau bikin show mantan murid legenda. Kita nggak mengurangi rasa hormat kita sama Om Ramon, tapi kita ingin memposisikan diri bahwa gue melihat dari segi karir gue di stand up comedy, gue ini tau gak sih, gue ini kan tukang madu, gue pedagang, bisnis lah ya. Gue jualan madu tapi gue memakai jalur stand up comedy, salah satunya dengan melalui media sosial. Kenapa gue bikin podcast, gue bikin vlog, terus kemudian bikin YouTube, itu tujuannya sebenarnya itu Van, nggak lebih. Kenapa gue sampai keliling nyari kafe-kafe yang mau tempatnya dipakai untuk gue bikin vlog. Tujuannya untuk madu, Ya itu. jualan madu. Iya. Sekarang udah nggak jualan madu. Masih. Nah, selama pandemi ini gue terkendala. Karena kan madu gue termasuk segmen pasar tertentu, segmented banget. Harganya mahal. Lo ngerti dong, harga mahal aja ketika belum pandemi aja, gue lakunya itu sebulan paling 1-2.
Dan gue pada puncaknya pernah laku sampai 10-11. Itu gue tajir lah. Bahkan gue bisa beli motor, beli kendaraan. Walaupun gue beli kendaraan yang lebih mewah gitu ya, itu sebenarnya efek dari gue dagang madu yang udah lama. Cuman entah kenapa pandemi gila, Masya Allah, mungkin Allah lagi nguji gue, nggak ada pembeli sama sekali, Van. Ya emang. Nah, gue tergantung dari stand up comedy ini, gue mau madu gue naik lagi. Jadi dan gue ikut stand up comedy sebenarnya kan melampiaskan kerasaan gue, kegilaan gue kan sebenarnya punya penyakit jiwa, Van. Nah itu aja ini bahas. Iya, ya jadi gini, netizen. Ya, ini buat netizen yang merasa dirinya hebat gitu ya, dan sok tahu, dan menganggap gue nggak belajar stand up comedy, belajar dari Panji. Gue belajar dari Panji, gue belajar dari Raditya Dika. Lo kira gue nggak nonton? Gue beli bukunya Panji, gue beli bukunya Om Ramon Papana, gue beli bukunya Raditya Dika, bahkan gue koleksi bukunya Ernest. Walaupun gue secara pribadi nggak suka sama Ernest, tapi gue hormat karena dia profesional gitu kan. Dan gue belajar, cuman kenapa gue dibilang hanya gara-gara video viral gue mau dibukin orang. Gue tanda ini itu ada ceritanya. Ini yang nggak tahu. Nah itu yang gue mau lurusin, Pak. Kalau secara pribadi karakter gue emang menyebalkan, dah gue jujur, emang nyebelin. Ini emang nyebelin banget. Nah tapi kan Ya memang dia mau bentuknya kayak gitu, ya memang dia emang seperti karakter itu. gue betul, tapi di komunitas gue termasuk orang yang Baik, pas ini kalau kadang kalau ngeliat mukanya sendiri ini kesel. Siapa lo? iya gue pernah kan Van ya, gue sebenarnya juga sedih juga sih. Gue pernah ngomel-ngomelin anak komunitas ya, bukan komunitas ya, orang yang baru pertama kali mau gabung komunitas, tapi dia belajar melalui media grup gitu. Dan gue sok tahu gitu, gue emang orangnya jahat gue kalau di media sosial, jahat banget gue. Julid, tahu orang julid? Mau belajar stand up comedy tapi gue melo-melin kan, gue sok tahu banget. Terkontaminasi gara-gara gue sering diomelin sama Om Ramon. Lu tahu nggak gue belajar sama Om Ramon sama mau ditembak kaki gue gara-gara gue datang terlambat, Van? Kan dalam perjanjian. Nih hebat sidik nih ya. Teman Papana kan sosok yang banyak dibenci ya, banyak hatersnya kan. Sosok yang banyak hatersnya aja benci Basidik. Bayangin, Ramon Papana itu orang yang termasuk public enemy ya, dimusuhin sama anak-anak stand up Indo. Tapi jujur, Ramon Papana secara pribadi dan dia sebagai guru atau lecturer kita lah ya, dia benci banget sama gue nih yang namanya Sidik Rijal. Kok gue dibilang murid loyalnya? Gue hormat sama dia, tapi gue termasuk salah satu muridnya yang paling dibenci sama Ramon Papana. Kalau mau ditembak, kaki gue mau ditembak karena gue nggak disiplin. Lu bayangin, Ramon Papana itu emang anak kolong ya, bapaknya pejabat militer. Nggak tahu, tapi intinya dia punya pistol. Gue tahu dia punya pistol. Gue mau ditembak, dengkulnya gila nggak? Hanya gara-gara gue datang terlambat, nggak disiplin untuk sebuah materi. Waktu itu materi penulisan joke deh, dan gue harus nyetor joke. Itu gue mau ditembak, gila ngamen. Dan gue selalu digoblok-goblokin. Ya memang pada dasarnya gue goblok, tapi justru gue belajar gitu. Tapi entah menurut lo gimana sih sebenarnya Ramon Papana mau sayang nggak sih sama gue? Nggak tahu. Benci nggak sih? Kok gue menangkapnya dia benci tapi sayang gitu loh? Gue nggak ngerti deh. Bahas yang lain aja lah. Nah itu intinya gitu. Nih teman-teman netizen, jadi jangan teman-teman netizen yang mulia ini menganggap gue nggak belajar stand up comedy. Gue nonton YouTube-nya Mas Panji Raditya itu berulang kali karena memang gue respect dan bahkan mungkin mengidolakan ya. Lo mengidolakan Panji nggak lo? Ya gue suka lah. Kalau favorit ya salah satu komik favorit gue ya. Ya Panji. Dan gue pernah secara pribadi ngomong sama Rigen, sama Bang Awe, minta diajarin. Cuman Bang Awe dengan segala kerendahan hati dia bilang pasti dia kan lebih tahu gitu. Hanya gara-gara dia tahu kalau gue belajar sama Om Ramon. Bang Awe bilang begitu, pasti dia mah lebih tahu. Padahal gue kepingin belajar dari Bang Awe. Itu waktu masih di Bekasi. Ya, ketika dia ngajarin juniornya.
Jadi di Bekasi itu ada beberapa generasi, 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua. Jadi generasi pertama tuh Bang Awe, Ajis 2000, Bintang BT, Wawan Ciku, dan yang lain-lainnya. Kalau gue sih yang berkesan itu video LOL. LOL. Nah, ntar di sana akan bisa menilai sendiri gitu teknik stand up secara teori dan delivery itu bagaimana. Yang punyanya Mas. Apakah yang menguasai teori banget deliverynya bagus akan kejawab di LOL. Enggak, LOL itu punyanya siapa? LOL yang waktu di Bali. Oh, yang di Bali. Banyak di YouTube, cari aja. Nah itu gue belum, tapi gue lupa. Mungkin gue udah nonton kali, tapi gue lupa ya. Dan itu berkesan, itu nancep ya? Bukan aja. Maksudnya kalau mau nilai ilmu nih, orang yang punya banyak ilmu, tapi prakteknya sebanyak ilmunya apa enggak? Tonton aja LOL. Kan di sana bisa nilai sendiri lah maksudnya. Iya. Kita kan tadi janji 1 jam ya? Udah berapa, Pan? 31. 1 jam. Nanti kita break dulu. Yang jelas kafe ini cobain kafe sudah tutup nih, tapi alhamdulillah ownernya baik hati, manajernya baik hati, kita dikasih kesempatan nyobain ya. Cobain kafe, insyaallah harganya terjangkau buat komika-komika. Walaupun di stand up Indo Jakbar maupun stand up Indo juga ada kafe yang lain. Tapi ya karena tadi satu dan lain hal lagi rame ya, kita mau nyari tempat yang sepi buat bikin tapping ini. Intinya buat teman-teman netizen, baik itu yang haters gue ataupun mereka yang ini suka ada ini nih, gue potong dulu. Ada rekomendasi untuk video-video kalau mau untuk dari teknik stand up tuh yang lengkap dan yang bagus lah. Yang versi bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Inggris ada di Inggris. Jerry Corley. Jerry Corley itu bagus banget. Jerry Corley ngebahas what makes people love. Ya. Oh iya. Ada 9 yang ngebuat orang ketawa apa aja, banyak. In English ya? Ya. In English I know. Ya tapi kan bisa pakai subtitle lah. Kalau yang diterjemahin nama Ernest Prakasa itu step by step? Itu Greg Dean. Greg Dean ya? Greg Dean juga banyak itu di YouTube juga. Cari aja. Nah itu Ya, buku yang paling dia. berpengaruh ya. Itu yang pertama kali gue baca dan gue beli loh. Jangan dikira gue nggak belajar. Yang versi bahasa Inggris gue beli, yang versi terjemahnya Ernest gue beli. Jadi artinya gue paling benci kalau ada netizen sotokau karena hanya gara-gara gue open mic terus ngebom terus sampai ada yang orang mau gebukin terus gue bilang nggak belajar. Aduh, gue boleh ngomong bego nggak sih? Sotokau banget lu, bener demi jadi, Allah. Jadi emang banyak tuh orang yang Sotok. nggak ngerti open mic itu apa. Open mic itu kan latihan. Gue Latihan kalau orang nggak bagus ya wajar lah. iya wajar, namanya open mic yang ngebom, nggak selalu harus lucu. Ini namanya juga open mic, cuma memang kasusnya kebetulan gue open mic. Nih Fanny cerita kasusnya supaya gue lurusin ya. Ketika di kafe itu ada orang karaoke dan dia karaoke ngomong jorok, nyanyi tapi ngomong jorok. Itu bulan Saban, sebenarnya bulan menjelang bulan puasa. Dan gue lagi minum americano. Udah kopinya mahal, pahit, dengerin dia nyanyi tambah pahit. Kan gue kesel kan. Demi Tuhan gue kesel banget. Ini kampret nih orang udah nyanyi kagak enak, fals lagi. Udah gitu ada dialognya gitu, dia ngomong gitu dan ngomong jorok, ngomong kasar. Ya kan gue kesel, terus gue ngomong sama manajernya, bos, gue boleh open mic gak? Buat apa pak? Mau minjem mikrofonnya? Boleh. Open mic apa? Stand up comedy, gue bilang gitu. Kebetulan manajernya dan ownernya temen gue lama dan mantan sama-sama pernah jadi graphic designer, supaya nggak salah, bukan makan gratis ya, graphic designer. Nah, 20 tahun yang lalu temen gue, akhirnya dia bilang ya boleh. Pas gue naik itu, gue pertama bawain materi tentang, nah ini Van, materi temen gue itu non muslim, nah itu direkam sama pengunjung kafe tanpa izin gue nggak tahu kalau dia lagi ngerekam ya, tapi dia juga ngerekamnya kan nggak langsung, dia selfie. Nah itu pas gue bawain materi, temen gue ini, gue muslim, temen gue ini Katolik, nah itu, padahal itu kan seharusnya materinya agak sara ya, dan dia suka menghina. Agak memang Memang sara, cuman dia ngerekam pas bagian
Dan dia suka menghina agama saya, padahal bukan begitu maksudnya. Dia menghina penampilan fisik gua. Pada saat itu emang penampilan gua udah kayak gini sudah lama, cuman waktu itu jenggot doang, nggak kayak gini. Waktu gua kerja kan. Tapi gua minta maaf, materi itu sebenarnya ketika dia masih belum sekarang dia udah mualaf. Nah itu gua minta maaf, nggak ada kaitannya dengan orang yang ngamuk. Kemudian loncat ke ngamuk. Ngamuk itu ketika gua ngomong materi itu, toto dia heckling Pan. Gue lagi ngomong, apaan sih lo bawain materi tentang agama? Nah itu asal muasalnya. Penontonnya si Fales ini ngelihat Pak Sidik bawain materi Sarah. Iya. Terus dia protes. Protes. Nah itu. Terus gue bilang, Pak saya lagi stand up comedy, saya belum sampai pans. Karena ada pansnya. Pansnya itu membuktikan bahwa gue nggak materi Sarah gitu. Nah dari heckling itu gue jadi emosi. Apa punchline-nya? Punchline-nya ternyata dia mualaf sekarang ketemu dan gue nggak kenal dia inget gue malah. Nggak menolong ya, nggak menolong iya. Nama juga open mic kan gue nyari lucunya. Nah itu orang nggak tahu kenapa mungkin dia menganggap itu Sarah banget gitu. Dia marah terus gue langsung setupnya setupnya udah salah. Gue harusnya gue nyebutnya non muslim tapi gue nyebut agama, itu yang salah. Jadi setupnya ini Pak Sidik punya teman. Gue udah ngomong setup ya, belum punchline nya. Punchline nya kan nggak taunya ketemu dia udah jadi mualaf. Sebenarnya itu punchline-nya nggak tajam-tajam amat sih. Udah Sarah nggak tajam lagi. Dan udah Sarah, punchline-nya nggak lucu lagi, nggak tajam. Tapi sebenarnya iya sih, nggak itu namanya juga open mic ya. Ya itulah. Dan orang itu protes, Pak. Dia manggil gue Pak ya. Awalnya dia manggil gue Pak. Anda. Memang ini yang agak ngeri buat kita ya sebagai pelaku. Kalau kita nguji materi gitu. Kadang bisa lolos juga nih, ada orang yang ngerekam terus disebarin, dan itu terjadi kan sama Siti. Iya itu, nah itu yang sebenarnya materi-materi yang off air itu beda sama yang untuk broadcasting. Iya. Biasanya materi off air tuh lebih agak banyak yang nyerempet lah. Iya. Bukan nyerempet lagi, bahkan ada yang langsung nembus. Iya. Ya, memang yang namanya materi open mic, apalagi tadi kan nggak berbayar ya. Dan gue ini asal usulnya kesalahan parahnya itu, gue naik karena gue kesel sama orang itu. Akhirnya gue roasting orang itu, bukan gue roasting, tepatnya gue ripping, bukan riffing ya. Riffing kan mencoba berkomunikasi dengan audiens. Gue ripping, gue sobek-sobek. Ya, Bapak dia nyebut dirinya saya seniman juga, seniman tradisional, sebut nama seniman daerahnya ya. Itu Bapak bukan melawak namanya, dia nyebut gue melawak, padahal gue lagi stand up comedy mengungkapkan keresahan gue. Dia bilang katanya itu Bapak bukan melawak namanya, tapi kamu membuat orang nggak suka. Nah langsung, Pak saya lagi stand up comedy. Tapi balik lagi nih, stand up comedy kan ada kata komedinya di sana. Komedi tujuannya apa? Menghibur. Nah, kalau misalkan mau membahas Sarah pun bisa kalau dikemasnya bagus. Iya. Masalahnya ya itu kesalahan gue itu, karena pertama itu banyak komik-komik yang bahas Sarah itu kan. Ya, itu pokoknya aku itu kesalahan gue. Nah akhirnya menimbulkan counter dari penonton yang mungkin dia seniman juga, seniman komedi ya, pelawak juga sih, pelawak tradisional yang dia merasa lebih tahu. Nah akhirnya gue emosi, gue cappuccino bukan gitu kan. Akhirnya gue terpaksa ngerosting dia, bukan ngerosting, gue nge-ripping dia. Dan memang ripping gue itu sarkastik banget. Dan itu gue tuliskan di penjelasan ketika gue katain, kalau nggak lucu Pak, biarin makanan dan minum Bapak saya bayar. Nah itu dia marah banget itu. Emangnya saya bokeh? Udah selanjutnya, udah tahu kan kenapa dia ngomong, emangnya saya bokeh? Nah itu, mendingan Bapak nyanyi aja, mendingan Anda nyanyi aja. Dari awal ya memang udah tersinggung. Udah tersinggung dia, karena gue roasting. Pak, kalau nyanyi karaoke itu jangan kata-kata kasar. Nih gue kasih tahu ya, gue ngomong Bapak itu ngomongnya pakai jablay Pak, ini bulan suci Pak, menjelang bulan Ramadan, gue bilang gitu. Dan lagi di sini ada penonton perempuan, harusnya Bapak itu ngomongnya jangan yang kasar gitu lah, dihalusin dikit, misalnya jablay diampas. Itu mukanya merah, dia ketawa senyum gitu, cuman dia kesel, gue tahu dia kesel udah, gue tahu dia kesel. Tahu nggak Bapak tadi nyanyi itu kopi saya ini pahit, tahu nggak Pak? Saya soalnya mesen americano, nggak pakai gula nih, pahit. Dan dia mungkin kedengarannya makin emosi juga.
denger bapak nyanyi karaoke tuh kopi saya pahit karena saya pesan americano. Kayu diamplas halus. Halus. Siapa diamplas yang halus? Iya kan jablay diamplas kan halus. Itu membuktikan kalau dia sekolah, itu membuktikan kalau bapak sekolah. STM, sekolah teknik mesin. Tapi dia nggak ketawa, demi Allah. Tapi ada beberapa penonton kafe itu, pengunjung kafe yang ketawa. Nah puncaknya ketika, kok kenapa sih ngerosting? Kok kenapa sih nujunya ke saya doang? Yang lainnya dong. Nah dia ngomong gitu. Itu enggak lah, bapak paling menonjol di sini tuh bapak tadi nyanyi karaoke. Itu yang bikin saya kesel. Itu asal muasal. Dan gua emang berarti sebenarnya Pak Sidik ini yang memang nyari gara-gara. Memang saya nyari gara-gara dan saya minta maaf. Kecuali kan kalau kita lagi stand up, kecuali ada yang heckling kita nih dan dia nggak ganggu, kita bisa bales. Iya. Tapi ini kan Pak Sidik yang nyari sendiri sebenarnya. Iya memang sih, iya. Memang cuman gara-gara saya kesal aja dia karena itu emang kesalahan saya sih. Intinya saya salah dan saya minta maaf kepada yang bersangkutan karena saya tahu itu dampaknya ketika nanti kafe tutup saya mau diculik. Saya dengar kok. Nih tutup kafe nih orang bebesin aja yuk. Itu anak buahnya pengawalnya ngomong kayak gitu. Wah saya udah gawat, nyawa gue terancam. Itu pas pada saat saya nyolok HP saya kecolokan di dalam bus. Nanti habis tutup kafe, saya denger loh, gue bener denger. Dan ini orang culik aja, bebesin aja gitu. Wah, gawat. Sayang banget nggak ya? Aduh udah, ya, bisa-bisa gue mati nih. Gue nggak tahu, akhirnya gue minta maaf, ambil inisiatif dan dia menjelaskan duduk perkaranya bahwa dia ternyata dia tokoh. Oh berarti itu Pak Sidik udah sempat Langsung minta maaf. Minta maaf ya. Tapi di tempat itu juga karena gue tahu gue bener-bener bikin ngamuk seseorang dan gue sadar betul video yang disebar itu enggak lengkap. Dan yang disebar itu memang dia ngamuk lempar botol aqua sama kotak tisunya tajam karena lengan gue berdarah kan, gue nangkis gitu kan. Berdarah? Iya berdarah, lecet. Dan ada penonton kafe, pengunjung kafe yang merasa terancam. Sumpah gue bener ketakutan, takut tapi gue kesel gitu loh. Kok lu beraninya keroyok? Kan gue bilang, jangan galak-galak dong. Dan gue ngomong begini, lu pikir lu bertiga gue takut? Nah itu yang bikin tambah kesel. Itu bener-bener kesel, lu pikir lu bertiga gue takut? Nah itu yang bikin kesel tuh. Terus yang terakhir ketika kalau saya nggak lucu, saya bayarin makanan minum bapak gitu. Itu yang terus dibanting tas. Nggak taunya dibanting tas keluarin duit segepok, gila. Gue bukan orang bokeh, duit segepok gitu. Kalau perlu lo gue bayarin makan minum gitu kan. Demi Allah gue ngeliat, ya Allah ternyata dia beneran kan. Tajir di toko gue, astagfirullahaladzim. Gue salah, gue ngaku salah. Gue tahu diri dah. Gitu. Target berikutnya siapa rencananya nih? Hah? Target berikutnya Holy Balai. Enggak Holy Balai temen. Target berikutnya nanti ada temen gue. Bukan target berikutnya maksudnya itu tadi pengunjung udah ada yang mau lempar itu kita Sidik. Enggak. Cari yang lebih ekstrim lagi. Target berikutnya Om Ramon. enggak Om Ramon enggak. Tapi emang gue belajar kok, gue setiap stand up comedy emang agak sarkastik tapi gue hatinya enggak. Gue cuma bercanda aja. Itu ketika di atas panggung. Memang gue ketika di atas panggung karena merasa power ya, punya power gitu megang mikrofon dan gue merasa berhak gitu untuk nyakitin orang seolah-olah gue ini stand up comedian Amerika yang suka ngerosting Jeff Ross gitu loh. Tampangnya Jeff Ross, ya Allah ya Rabbi, master roasting ya Allah. Gue seolah-olah kayak gitu, gue merasa diri Jeff Ross. Astagfirullahaladzim. Saya kira itu aja ya, karena udah dikasih batuk-batuk sama kru cobain kafe. Tapi insya Allah penjelasan ini clear ya, bahwa apa yang terjadi kemarin-kemarin itu tidak lengkap. Nah ini gue udah klarifikasi dengan video ini. Dan kita akan lanjutin lagi nanti dari klarifikasi mulu. Hah? Klarifikasi. Udah cukup ya? Ini udah cukup ya? Udah kemarin klarifikasi. Oh udah klarifikasi. Bukan ini tapping aja deh. Vlogging aja. Cuman gue menyampaikan unek-unek aja. Terima kasih gitu teman-teman. Dan buat kalian para haters, saya minta maaf. Saya nggak bisa menyajikan sesuatu yang lebih menyebalkan lagi. Tapi insya Allah percaya deh, gue akan menyajikan sesuatu yang bikin kalian tambah sebel. Dan tetap gue akan bergabung dengan komunitas stand up Indo, khususnya Bekasi insya Allah ya. Terima kasih, selamat malam, dan terima kasih juga untuk mau jadi subscriber gue, follower gue.
Dan terima kasih buat Evan and How, komika yang kelak akan bikin show bareng dengan gue di titik-titik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Sidik Rijal dan Evan. Hangout. Wassalam.